Assalamualaikum. Selamat sore. Alhamdulillah. Eh, Disyukur kali Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi di kelas serial Womanpreneur edisi ke-14. Oke, kita pekan ini kedatangan pembicara masih di bidang usaha kuliner. Beliau adalah seorang mompreneur dan juga seorang owner dari salah satu kuliner di Kota Palembang. Lagi-lagi pembicara kita di Kota Palembang ya. Beliau ini kemarin sempat bekerja di 2019 di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang. Dan di akhir tahun juga, lebih tepatnya awal tahun lah 2020, beliau kemudian resign karena dikaruniai seorang buah hati dan juga fokus untuk membina, lebih tepatnya untuk mengasuh mengasuh anaknya. Nah, beliau ini adalah owner dari Pempekku. Nah, beliau lulusan dari Politeknik AK Bogor. Jadi beliau ini D3 ya. Kelahiran masih muda, kelahiran 1994 bulan September kemarin. Domisili saat ini beliau di Kota Palembang, tepatnya Kecamatan Jakabaring. Kemudian beliau ini selain owner dari pemilik Pempekku, juga manajer di Nasyid Nuansa Dakwah atau Nada. Itu adalah bisnis suaminya. Jadi beliau ini support system bisnis suaminya. Dan juga manajer atau manajemen pemasaran di BM Sound System, Islamic Entertainment. Itu lebih ke kayak nasyid. Sama sih, masih balik lagi ke bisnis suaminya. Dan bisnis beliau sendiri yaitu owner di Pempekku. Oke. Siapa beliau? Ya lupa sebut namanya. Beliau adalah Putri Sari Zamania. Oke. Dalam Mbak Putri. Oke, sembari Mbak Putri gabung join ke live streaming kita, boleh nih teman-teman di sini yang sudah punya pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar. Karena bisnis kuliner ini di masa pandemi itu adalah salah satu bisnis yang naik daun selain bisnis kesehatan ataupun di bidang alat kesehatan seperti itu. Oke. Jadi teman-teman di sini yang punya pertanyaan atau langsung tinggalkan di kolom komentar ya. Sembari Mbak Sarinya muncul ataupun ikut gabung. Nah, aktivitas beliau saat ini yaitu selain berbisnis wirausaha, yaitu beliau juga sibuk untuk mengasuh buah hatinya yang masih balita, bayi di bawah 5 tahun, dan juga sibuk sebagai seorang istri. Nah, selain aktivitas itu ya juga sibuk sharing seperti kita saat ini ya, sharing dan juga aktivitas rumah dan juga aktivitas dengan keluarga. Jadi beliau ini alhamdulillah punya kesempatan hari ini bisa berbagi dengan kita semua di sini di Sinergis Wijaya Peduli. Oh iya, untuk prestasi ini beliau dulu sebelum terjun ke dunia bisnis ya, selain beliau bergelut di bidang operasi dan UMKM, beliau juga pernah menjabat sebagai surveyor di PT Surveyor Indonesia di bagian divisi mineral dan batubara. Dan juga beliau pernah memegang di bidang administrasi keuangan. Jadi untuk secara teknis keuangan dan juga mengolah data pemasaran itu beliau sudah pernah terjun ke hal tersebut. Karena memang sebelumnya pernah ditempatkan di bagian administrasi keuangan dan juga di Dinas Koperasi dan UMKM. Dan di tahun 2020 beliau resign dari pekerjaannya dan memang membuka usaha sendiri. Jadi dengan pengalaman yang sudah ada, beliau mencoba untuk
ya membangun brand sendiri dan juga mengolah bisnis sendiri. Yang sebelumnya itu beliau adalah seorang surveyor dan juga membina beberapa UMKM dan koperasi di Kota Palembang. Lebih tepatnya di wilayah Sumatera Selatan. Oke. Oke. Bagi teman-teman yang di sini yang punya pertanyaan buat Mbak Putri, boleh langsung tinggalkan di kolom komentar. Nanti Kak Septia bacain ya. Bisa di tengah-tengah sesi streaming, interview atau wawancara, dan juga bisa di akhir sesi. Oke. Oke, makasih teman-teman yang udah gabung. Ada Pecel Lele. Ada Dwi Putri. Say hello advokat Palembang. Oke. Ini Aal ya. Ani. Oke, selamat gabung teman-teman semuanya ya. Tetap stay tune di live streaming kita sembari menunggu Mbak Putrinya gabung. Oke. Nah, jadi pembicara kita ini luar biasa alhamdulillah hari ini ya, seorang ibu rumah tangga, seorang mompreneur lebih tepatnya, dan juga seorang ibu, seorang istri juga, dan seorang anak dari sebuah keluarga yang pastinya. Oke. Oke, kita masih menunggu ya. Mungkin ada kesalahan teknis, padahal sudah itu juga tadi diingatkan. Nah, jadi saya pikirkan lagi buat teman-teman di sini yang ingin bertanya ataupun ingin ya penasaran dengan Mbak Putri, bisa silakan di kolom komentar ya. Nah, ini oke, Mbak Putrinya udah masuk nih. Oke. Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, mungkin apa namanya dimatiin ini belum suaranya. Halo? Dah. Nah, oke, sip. Dah. Oke. Oke, Mbak Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini free ya? Iya, free. Khusus buat teman. Oke. Sharing buat teman-teman dari Wiswijaya. Mm-mm. Oke, Mbak, ini kan ini ya owner dari PPQ. Apa sih bacanya Q apa Q apa Koe? Ku, Gue nggak tahu. sampai ku. Oh, Q ya. Oke. Tapi apa namanya alfabetisnya QOE ya, Koe, Koe ya, untuk biar nggak salah alamat. Gitu. Untuk lambangnya itu pempek Q, huruf Q biasa. Nah, tapi penulisannya pakai O sama E. Karena kan sekarang lagi booming kan. Oke, betul. Ya, karena memang brand itu penting ya, Mbak ya. Takutnya kita brand orang lain kena apa ya? Kena haki Iya, lah. nggak boleh. Oke. Mbak, bisa dong diceritain nih ke teman-teman Sinergi Surijaya ataupun yang nonton di sini ya. Gimana sih awal mulanya itu kepikiran mau bikin usaha kuliner, dan apalagi di tengah pandemi bisnisnya kemarin. Halo Kak Septi, halo. Jadi pertama itu sebelum menikah,
sebelum menikah itu saya sempat bekerja di salah satu BUMN. Nah, setelah menikah, memutuskan resign. Karena kepikiran sama suami kan, kalau saya kerja dari pagi sampai sore, bahkan sering lembur waktu itu, pulang biasa jam 10 malam, nyampe rumah jam 11 malam. Nah, suami nanti siapa yang masakin, siapa yang ngurus, gitu kan. Nah, jadi, oh berarti saya harus mencari kegiatan lain selain bekerja yang sedang saya lakukan saat itu. Nah, jadi memantapkan hati, akhirnya saya resign dari perusahaan dan memutuskan untuk di rumah aja sebelum ada pandemi corona. Jadi saat itu bingung kan, selama ini di rumah tuh banyak kegiatan kan, kegiatan ada, terus uang juga ada. Nah, tiba-tiba mendadak zong kan, nggak ada pemasukan. Nah, dari situ saya mencoba membuka bisnis saya sendiri. Kalau kata orang, bekerja di perusahaan itu mau setinggi apapun karir kita, tetap menjadi karyawan. Tetapi kalau kita punya perusahaan kita sendiri, bisnis kita sendiri, walaupun sekecil apapun bisnis itu, kita adalah bosnya. Seperti itu. Ini ya, apa namanya, quotes dari almarhum Bob Sadino ya, lebih Iya, tepatnya ya. Bob. Mr. Bob, Pak Bob ya. Oke. Iya, Nah, dari situ. terus ada lagi ya, Mbak? Jadi kan, nah, Ya. dari obrolan kita nih kan memulai bisnis dari nol. Nah, saya benar-benar dari nol tuh. Biasanya bingung kan? Nah, kalau dari berdasarkan dengan materi, berdasarkan dengan kalau kita cuma baca buku, mendengarkan artikel-artikel itu, bisnis itu tuh harus ada ide, gitu kan? Harus ada ide, harus ada keterampilan, harus ada segala macam lah, seperti itu. Nah, bahkan di sini saya menemukan bisnis itu nggak perlu ada macam-macam, harus ada skill segala macam. Itu bisa berjalan dengan kita memulai bisnis itu sendiri. Jadi istilahnya tuh mulai aja dulu, mikirnya nanti kayak gitu. Kalau ada hambatan, selagi memulai. Karena kalau kita kebanyakan mikir, nggak mulai-mulai itu bisnis. Nah, jadi ya udah, saya mencoba untuk memulai. Ya udah, besok fix mau buka ini, ya udah langsung dijalani tanpa pikir panjang lagi. Nah, ini kan termasuk apa ya? Pempekku ini termasuk apa ya? Brand yang baru tapi agak cepat melejit ya. Nah, Mbak, awal mulai kan bisnis udah menentukan nih mau bisnis kuliner, terus kulinernya Kota Palembang, yaitu salah satunya pempek. Nah, kenapa brandnya itu Pempekku? Pempekku itu kenapa? Kita itu sekarang nih kan zaman modern kan, zaman milenial. Semua orang punya medsos. Siapa sih yang nggak punya Facebook, Instagram, segala macam, YouTube, bahkan anak kecil juga sekarang pinter kan buka-buka YouTube. Nah, sekarang ini kan ada branding artis tuh yang ujungnya ku kan. Nah, yang suka bagi-bagi hadiah itu. Nah, dari situ yang suka bagi-bagi hadiah itu kan, nama dia kan udah melejit tuh. Nama dia kan udah melejit. Udah apa sih namanya? Udah nggak asing di telinga orang. Orang udah, sebetulnya kalau dilihat dari tulisannya kan juga sama. Kayak pempekku ini juga susah kan disebutinnya, apa pempekku, apa koe atau apa sih. Tapi karena udah melekat di otak orang, ya udah jalan aja seperti itu. Jadi bisnis itu pertama kita itu memodifikasi apa yang sudah ada, kita modifikasi, nggak perlu memikirkan apa sih bisnis itu harus baru, harus yang milenial, enggak, yang udah ada aja itu tinggal kita modifikasi, kita lakukan, dan beginilah hasilnya. Jadi memang untuk branding sendiri itu terinspirasi dari sekitar kita dan yang juga dari booming ya. Iya, nggak perlu ribet. Oke, @advokat_Palembang, halo Mbak katanya. Terus ada @Muhawal PP. Memang lemak sore-sore makan pempek, ngirup cuko. Apa ya, Mbak pesannya kayak mana katanya?
Oh, Pesannya kayak mana pesennya Mbak, ini ya? bisa lewat WA langsung, bisa DM Instagram juga bisa, dari Facebook juga bisa. Pokoknya di semua medsos kita juga ada. Nah, sekarang kita baru menjalar ke platform-platform kayak Tokopedia, segala macam itu sekarang udah ada. Oke. Hmm. Nah, jadi Aal underscore Muhalwan PP. Nah, itu kalau nak mesen langsung bae ke IG-nya yang ini ya. Atau langsung IG-nya langsung pempekku. Nah, Ya. Mbak, ini kemarin Septial lihat juga kan, karena memang posting di Facebook ya. Nah, Mm-mm. itu baru launching juga dan juga memang sekaligus cepat melesatnya ya dengan brand pempekku. Itu kemarin Mm-mm. sempat ngirim di beberapa kota di luar Sumsel. Itu kemana aja sih Mbak? Terus Eh, kemarin itu sosialisasi pempeknya itu pakai media apa aja gitu? Kalau saya memanfaatkan eh, media sosial yang saya punya, jadi dalam berbisnis itu ada yang namanya personal branding. Nah, di situ kita memanfaatkan personal branding. Contohnya saya di Instagram saya ada beberapa followers, nggak banyak sih, kayak cuma 1.000 followers kayak gitu. Nah, di situ kan banyak yang melihat status kita, melihat Instastory kita. Nah, di situ kita harus gempor tuh promosi. Di Facebook juga, di WhatsApp juga. Kita kan pasti punya teman tuh. Nah, dari teman itu eh, kita promosi dulu, promosi bahkan hari ini promosinya slow slow motion dulu, jangan langsung jualan gitu kan. Hari ini makan pempek, besok makan pempek, terus besoknya lagi makan pempek gitu kan. Ujung-ujungnya orang nanya, kok pempek mulu sih? Iya nih, aku jualan pempek. Nah, dari situ orang bakal punya, oh iya, dia punya bisnis pempek seperti itu. Jadi selain itu langsung kita tawarin, iya kalau kamu punya saudara di luar kota, saya punya nih, udah bentuk di vakum, jadi siap kirim keluar kota seperti itu. Jadi dari mulut-mulut ke mulut aja, itu justru lebih melekat daripada kita dari orang luar yang nggak tahu siapa kita. Itu tingkat kepercayaannya itu lebih dekat dengan orang yang lebih kenal dengan kita. Berarti yang kalau kirim ke luar pulau Sumsel itu kayak mana? Dari sosmed juga atau memang dari MLM teman ke teman? Ada yang dari teman ke teman, rekomendasi kan, terus ada yang dari sosmed, kebanyakan dari sosmed. Sosmed yang lebih banyak itu Instagram atau Facebook atau WA? Kalau saya lebih banyak itu dari Facebook dan WA. Oh gitu, Karena Facebook di sama WA Facebook, ya berarti. iya. Kalau di Memang Instagram agak kurang. masih baru juga ya, masih baru. Mm-mm. Nah, udah Pajar, Merah Galo, mana sih tadi? Kok hilang ini? Ay, Merah Galo, Celanian. Iya, tidak sengaja, bukan perjanjian, tidak sengaja itu udah. Oh, sekali-sekali warna merah ya. Biasanya aku Iya. warna ungu. Ungu tuh tingkat tertinggi, kelas tertinggi warnanya ya, bukan jando. Nah, masih Aal ingin makan pempek lenggang, samu pempek tunu. Kira-kira baca tak mesen pakai Gojek? Belum. Tapi kalau Oh, belum. untuk Gosen bisa. Kalau Oh, pakai bosen itu. aplikasi Gojek Oh, belum. kejadian banyak bertanya jangan tak kejadian deh. Besok nah pakai 10.000, pakai KPPP. Pakai kurir kalau untuk ke Palembang. Oke. Nah, Mbak, kemarin kan terakhir kali sempat bekerja di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang nih. Kira-kira Mm-mm. pengalaman terakhir bekerja di Dinas Kota ya, Dinas Pemkot, bagian UMKM dan Koperasi, itu kira-kira relate nggak? Relate nggak dengan kegiatan sekarang yaitu buka bisnis kuliner, yaitu Pempek Q? Maksudnya tuh ada nggak Iya, sih hal-hal yang bisa diterapkan di sana ke sini, bisnis ini? justru banyak. Justru saya pertama kali memulai bisnis ini karena awal asal mulanya sih karena bekerja di Hmm. situ kan. Jadi saya punya pengalaman dari kuliah, dari zaman kuliah dulu. Saya pernah dapat beasiswa dari Kementerian Perindustrian. Jadi Hmm. beasiswanya itu kuliah saya ini ditanggung sama Kementerian Perindustrian. Nah, Oke, sebagai oke. balas budi kita ke Kementerian Perindustrian itu ada pelajaran tambahan di setiap minggunya itu tentang kewirausahaan.
Nah, setelah tamat kuliah, saya langsung bekerja di Dinas Perindustrian Kota Palembang. Nah, selama 2 tahun di situ juga banyak banyak membina. Status saya sebagai pembina UMKM kan. Nah, jadi saya banyak mengajarkan begini loh yang baik, begini biasanya, apalagi tentang pembukuan kan. Pembukuan IKM itu biasanya campur antara pembukuan rumah tangga dengan pembukuan dapur, dengan pembukuan dapur, pembukuan rumah tangga, dan pembukuan bisnis. Itu biasanya campur. Nah, sebaiknya enggak dicampur kan, jadi kita tahu untungnya berapa hari ini, ruginya berapa hari ini, seperti itu. Nah, jadi saya merasa saya ini mengajarkan orang dengan ilmu yang saya dapat selama kuliah, tapi saya sendiri belum mengimplementasi bagaimana cara membuat bisnis. Nah, makanya dari sekarang ini saya benar-benar mencoba, benar-benar terjun dari nol, yang cuma sekedar, oh saya harus mencoba nih, kok mereka bisa sukses dari jalur yang saya ajarkan, kenapa saya tidak? Oke, Bapak ini ya. Jadi nilai Pembukuan rumah tangga dan dapur. Nilai plusnya itu, saya tahu Oke. teknik. Teknik apa, Mbak? Putus tadi, Mbak. Teknik, Mbak. Iya. Keuntungannya itu tadi, saya begitu masuk ke dunia bisnis ini, saya langsung memilah, langsung buka buku pencatatan dulu. Oh, gini. Biasanya orang tuh bisnis baru tuh nggak tahu untungnya berapa. Pas besoknya mau buka usaha lagi, modalnya udah habis, kepake sama anak-anak jajan. Modalnya habis buat beli beras untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, itu sebetulnya nggak boleh. Justru itu membunuh bisnis kita. Nah, di situ saya belajar. Jadi pas pertama kali saya buka usaha itu langsung saya pisah antara pembukuan bisnis dan pembukuan dapur. Jadi udah tahu tuh, oh hari ini sekian dapatnya. Terus sekian dapatnya itu dipisah lagi buat modal selanjutnya, dan ini untungnya, seperti itu. Oke. Selamat datang Mbak Sariana _CSG dan teman-teman yang lain. Oke. Nah, Mbak Putri, bisa dong di-sharingin, mungkin di sini kan backgroundnya ada yang bukan, banyak kan di sini backgroundnya ada relawan, relawan yang pernah terima manfaat beasiswa dari SS, ada juga memang donatur, di sini backgroundnya di SS beda-beda kan. Mungkin ada yang bukan backgroundnya dari entrepreneur. Bisa dijelasin nggak sih Mbak, apa sih bedanya pembukuan rumah tangga sama pembukuan dapur? Jadi biar bisa menambah pengetahuan teman-teman di sini, dan juga ataupun yang ada pebisnis pemula juga bisa menambah pembukuan mereka di bidang bisnis mereka. Bedanya pembukuan rumah tangga dan dapur. Ya, jadi pembukuan kita pakai pembukuan sederhana dulu karena kita masih tergolong dari UMKM kan, industri sederhana. Nah, jadi siapin buku dulu, bahkan sekarang nggak perlu pakai buku, udah banyak aplikasi. Nah, itu lebih memudahkan pakai aplikasi itu, dan insya Allah keamanannya juga terjamin. Nah, di situ nanti kan kita masukin misalnya modal dulu. Kita mau buat apa nih? Misalnya saya buat pempek itu modalnya butuh apa? Butuh telur, butuh ikan, terus butuh apa yang harus dibeli terus menerus, berulang-ulang. Setiap buat pempek itu harus dipakai, itu harus dibeli terus kayak gitu. Nah, itu namanya modal umum kayak itu. Bahasa sederhananya kayak itu dulu. Nah, jadi itu ditentuin apa aja setiap pembuatan pempek ini butuhnya apa aja, bahan-bahannya itu, bahan baku utamanya itu apa aja. Nah, kita rinciin harganya berapa. Setelah itu sudah dapat totalnya, misalnya modalnya 200.000 untuk membuat pempek sekilo misalnya kayak gitu. Nah, terus dari 200.000 itu penjualan kita berapa? Misalnya kita dapat dari 200.000 itu untungnya 300.000. Nah, 300.000 itu pemasukan kita. Nah, harus dipisah. 300.000 tadi kan modalnya 200.000 tuh. Jadi 100.000-nya itu berarti untung. Nah,
dari 300.000 tadi harus dipisah antara 200.000 sama 100.000. 200.000 tadi diputar lagi buat modal. Kalau dipakai semua, nggak balik lagi. Besok mau buat pempek pakai apa? Pakai uang dari kantong. Itu namanya nggak sehat. Bisnisnya nggak sehat. Kita harus memutar uang. Bisnis itu kan memutar uang, bagaimana uang itu kita putar hingga lama-lama diputar berkali lipat lagi. Nah, Mbak, gimana kalau yang tidak sehat itu yang seperti apa jadi Mbak? Kalau Ya kalau yang misalnya tidak sehat, nggak ada ya untung kalau ya yang, kayak gitu. ya enggak. Kalau yang tidak sehat itu bukan berarti dia tidak untung. Bisa jadi dia untung. Untungnya banyak. Misalnya tadi modalnya 200.000. Setelah dia jualan, uang dia jadi 300.000. Terus dari 300.000 ini, dia pakai uangnya 200.000 untuk jajan, untuk segala macam. Tinggal 100.000. Terus besok mau buka usaha lagi, modalnya kan 200.000. Kurang dong, kurang 100.000. 100.000-nya dari mana? Berarti ngambil dari dompet sendiri. Nah, itu yang nggak sehat. Oke. Jadi memang uang modal itu sama untung memang benar-benar dipisah ya berarti ya. Harus dipisah. Modal itu ambil lagi dari untung. Kayak itu. Jangan sampai modalnya selalu kita ambil dari uang pribadi. Itu namanya nggak sehat bisnisnya. Berarti kalau mau jajan, misalnya untungnya cuma 100.000 ya stop cuma 100.000 gitu. Iya, kayak itu. Banyak orang kan enggak, oh untungnya gede nih, habis semua, besok mau mulai bisnis, ambil lagi uang pribadi. Seperti itu terus. Nah, itu yang biasanya membuat bisnis-bisnis sekarang ini gitu-gitu aja, nggak naik. Nggak ada perkembangan. Oke. Nah, itu kalau gitu kan misalnya dari 200.000 modal ya, jadi 300.000 nih ya. Nah, kalau misalnya sebut Mbak ya mau ekspansi nih, ekspansi mau apa ya, buka cabang ataupun memperluas tokonya. Jadi di rumah nih, di rumah aja nih, mau lebih memperluas apa ya, lebih memperluas inilah usahanya Buka gitu ya. reseller. Maksudnya yang butuhnya sehari 10 kilo jadi 20 kilo ikan, itu kayak mana ya? Kayak mana pencatatan pembukuannya Mbak yang bagus biar tetap sehat bisnisnya? Bisa diulang nggak? Putus-putus suaranya. Oh gitu. Nah jadi kan kita misalnya modalnya kan 200.000 nih, setiap kita jualan untuk 100.000 jadi 300 kan. Nah kalau kita mau ekspansi, mau membesarkan usaha kita, misalnya kebutuhan sehari 10 kilo ya 200.000 tadi ikannya, kita mau lebih banyak produksi gitu. Jadi modalnya 2 kali lipat, itu ngambil di mana itu uang 100.000-nya lagi? Kan kayak gini, dalam arti seperti ini, kita itu jangan buka usaha di atas kemampuan kita. Oh, gitu. Iya, jangan buka usaha langsung di atas kemampuan kita. Jadi kita biasanya 200.000 nih, 200.000 modal kita. Untuk 1 kilo misalnya, untuk 1 kilo produk. Nah, kalau kita mau menggadaikan produk, kita harus juga mikir dong, kalau jangan asal buat produk sampai misalnya 10 kilo, sampai berpuluh-puluh kilo, terus produknya ini mau diapakan? Jangan sampai mentah, nggak tahu mau diapakan produk kita. Itu kebanyakan orang kan, oh karena dia untung kan, jadi dilipat gandakan. Jangan seperti itu. Itu justru menghancurkan bisnis. Karena tujuan bisnis itu kan untuk untung, bukan nggak mesti kita produksi banyak tapi nggak laku. Lebih baik kita produksinya sedikit tapi terus menerus habis, produk kita habis. Kebanyakan orang juga kayak misalnya reseller, dia stok produk, beli dengan misalnya supplier barang A misalnya, dia stok cuma 5, tiba-tiba habis 5, pesan lagi 5, habis lagi, langsung dia mendadak pesan 20. Nah, padahal porsi dia tadi cuma 5 sampai 10. 10-nya lagi siapa yang mau beli? Sedangkan kita itu pebisnis itu harus balik modal secepatnya. Karena kita butuh kan modal itu, kita butuh keuntungan, kita butuh untuk kehidupan kita. Gak mulu kan, pasti bisnis itu untuk kita mencari pendapatan tambahan. Kalau kita langsung menggandakan kayak itu,
kecuali udah jelas-jelas nih ada pemesan 20 produk kayak gitu. Nah, itu pasti udah ada, uangnya udah pasti tuh. Oh, 20 produk tinggal pinjem aja kayak mana. Boleh, baru boleh di situ ambil dari uang saku. Misalnya kurang, apa sih namanya? Modal kita tadi tuh kurang, seharusnya 200.000 jadi 500.000 jadi misalnya modalnya. Boleh ambil dari uang saku atau pinjam kemana. Tapi kita udah pasti produk yang kita jual itu semuanya laku, udah ada pelanggannya. Jangan sampai kita menggadaikan produk tapi tidak ada konsumen. Berarti Iya. memang itu ya. Ketika berarti kita tuh ada riset dulu ya. Apakah kalau kita Iya. stok ini cepet nggak habis? Soalnya kalau memang kuliner itu Iya. kan makanan yang memang tidak bisa tahan lama ya. Bukan kuliner saja sih kalau menurut saya, semua produk walaupun dia produk fashion dan souvenir segala macam, lebih baik uangnya itu selalu mutar daripada uangnya itu berbentuk produk yang kita simpan di rumah. Seperti itu. Kalau saya lebih enak habis order lagi daripada uangnya produk kita numpuk, nggak tahu mau dikemanain. Kayak itu. Nah, Mbak, gimana kalau kasusnya kayak gini ya? Nah, ketika kita itu misalnya jatah tiap bulan tuh misalnya 5, paling mentok 10 ya. Tiba-tiba pada satu kondisi berlipat-lipat nih ke apa namanya permintaan pasar, misalnya 100% ya. Misalnya kayak pandemi kan banyak orang butuh alat kesehatan, sejenisnya kuliner secara online kan itu rata-rata meningkat omsetnya hampir 100% ya, dari 50 sampai 100%. Berarti kalau misalnya permintaannya cuma 5 sampai 10, kalau 100% berarti 20 ya. Nah, sedangkan modal terbatas itu kayak mana sih Mbak? Apakah memang berhutang itu untuk memenuhi modal itu perlu atau ngambil uangnya dari mana? Kalau kasusnya seperti itu. Kalau untuk pebisnis sebetulnya, kalau kasus kayak gitu justru menguntungkan karena harga produk bisa tiba-tiba naik anjlok, menjulang tinggi. Seperti sekarang ini masker yang dulunya 1.000 sekarang jadi 5.000. Karena apa? Permintaan pasar meningkat. Yang termometer yang biasanya beli harga 100.000 sekarang berjuta-juta. Karena apa? Permintaan meningkat. Sekarang ini yang jadi permasalahannya itu nggak ada permintaan, kita jualan. Itu yang jadi permasalahan. Kalau permintaannya meningkat, mudah dong, kita tinggal tambah karyawan, kita tinggal, apalagi sekarang nggak mesti pinjam duit, orang udah menawarkan sendiri. Sering kan Mbak dapat SMS tawaran pinjaman uang gini kan? Saking dia bingung kan, orang mana lagi yang mau aku pinjamin uang nih, kayak gitu kan? Karena mencari konsumen itu lebih sulit daripada kita memikirkan bagaimana produk kita harus kita buat kayak gitu. Itu justru lebih bagus, berarti konsumennya udah pasti tuh, udah banyak. Nah, untuk modalnya, modal yang terkecil, uangnya bagusnya dari mana Mbak? Maksud saya ngambil uang yang kurang itu gimana? Kan misalnya kita bisa jual cuma dalam sebulan 1.000 pieces karena ada peningkatan permintaan pasar jadi 5.000 pieces ataupun 2.500 pieces. Sedangkan modal kita tuh cuma cukup untuk memproduksi 1.000 pieces atau paling mentok lah 1.500 pieces. Jadi untuk mengcover sisa kekurangan tadi itu kita bagusnya ngambil dari mana uangnya? Atau pinjam atau kayak mana? Bagusnya itu kayak mana Mbak? Nah itu tadi yang gunanya pembukuan tadi. Kan kita udah tahu nih apa sih namanya keuntungan kita sekian. Nah dari keuntungan tadi dibagi lagi, biasanya itu kalau itu udah terperinci ya, dibagi lagi. Ada yang untuk pengeluaran kita sehari-hari, ada yang buat masuk kas, dan ada juga yang buat misalnya dana simpanan seperti itu. Nah, biasanya kalau ada lonjakan seperti itu, pelaku usaha itu udah ada kasnya biasanya. Saya juga ada uang kasnya kalau misalnya tiba-tiba ada orang
harus minta berapa dus kayak gitu dikirim ke sini kayak gitu. Sedangkan uang modal tadi tuh kurang. Ya udah, berarti kita buka pembukuan lain. Kalau kita belajar benar-benar manajemen keuangan buat pebisnis, itu pebisnis itu wajib punya ATM berbeda. Bahkan Bank Indonesia, pelatihan dari Bank Indonesia sendiri mewajibkan para pelaku usaha itu punya 5 ATM yang berbeda. Satu untuk, iya 5. Satu khusus untuk orang transfer masuk, satu khusus untuk uang keluar, satu khusus untuk dana simpanan, satu lagi khusus untuk apa ya? Pokoknya tabungan untuk beli peralatan seperti itu. Pokoknya 5 dari Bank Indonesia. Oke. Uang masuk, uang keluar. Satu lagi apa, Mbak? Lupa ya? Oke. Jadi ada 5 ya, yang masih 5 ATM. Yang pertama itu, Iya, itu untuk apa sih? untuk apa sih namanya, industri yang udah besar. Kalau kita masih skala Kalau untuk kecil-kecil, nggak apa-apa 1-2. Oke, Apa? apa 1-2 ya? Iya, Kalau kecil 1-2. ya. Nggak apa-apa 1-2 nggak apa-apa, karena kalau misalnya mau buka ATM 5 juga modalnya kan, satu ATM tuh kita harus modal 100.000 minimal uang yang ada di ATM kan. Nah, kalau mau buka rekening itu untuk industri menengah yang dia udah prosesnya udah bagus, terus penghasilannya udah rutin, udah bagus lah. Kalau dia masih kecil nggak apa-apa, masih 1-2. Yang jelas harus dipisah antara uang pribadi dengan uang bisnis. Jangan sampai tercampur. Uang pribadi dan bisnis harus terpisah ya, Mbak ya, berarti ya. Iya. Nah, Mbak, tadi boleh dikasih tahu nggak sih, Mbak, apa nama aplikasi untuk pembukuan kalau yang sudah go online? Gitu. Banyak, kalau Mbak ada buku kas, ada buku warung, ada kasbon, segala macam, itu banyak aplikasi-aplikasi. Semuanya bagus. Nah, Mbak, itu yang gratis, ada juga yang berbayar. Yang berbayar lah. Tapi untuk sekarang, untuk yang asetnya masih dikit-dikit, yang gratis aja dulu. Iya, betul. Jadi teman-teman di sini kalau memang bingung ya dengan pembukuan, bisa dibantu pakai aplikasi ya di warung ataupun. Jadi nggak perlu lagi capek-capek nyatet kan. Itu bisa download di Play Store ya, Mbak ya? Iya, di download di Play Store atau iya. Oke. Nah, Mbak, ini kan tadi kan sudah nih yang dari catatan pembukuan. Kira-kira selama Mbak bekerja di dinas koperasi dan juga UMKM dan juga selama membangun bisnis ini, kira-kira kendala yang paling sering dihadapi ketika mau memulai usaha itu apa sih, Mbak, yang pertama kali? Yang paling sering? Kalau saya pribadi itu kendalanya di konsisten. Konsisten kalau saya terberatnya, karena kita itu berbisnis tuh harus konsisten. Kita harus konsisten, apalagi yang cuma mengandalkan outletnya itu dalam kategori cuma ada di medsos, dia nggak punya outlet sendiri di rumah. Kenapa Mbak konsisten? Kenapa buffering tadi? Iya, jadi dia itu benar-benar harus konsisten, apalagi dia yang nggak punya outlet. Nah, seperti itu. Dia yang cuma ngandelin bisnisnya, cuma ngandelin media sosial. Itu benar harus konsisten ngupload, konsisten punya apa sih namanya, berbagai status. Kayak Mbak Septia kan suka update terus tiap hari. Nah, seperti itu harus konsisten kitanya, biar orang selalu ingat bahwa kita tuh jualan. Jangan sampai begitu orang butuh, orang misalnya mau beli pempek kayak gitu kan banyak orang penjual pempek. Tapi bagaimana caranya orang itu kalau mau beli pempek ingatnya ke kita. Oh, dia temanku itu jualan pempek loh. Nah, kayak gitu. Makanya tadi harus konsisten. Kalau dari saya pribadi itu yang kadang lupa.
banyak ya. Tapi itu lebih ke Iya. apa ya, kendala internal ya Mbak ya. Ada nggak sih Mbak kendala eksternal gitu, apa banyaknya kompetitor atau apa gitu. Secara kan kita kan baru misalnya apa namanya pebisnis pemula gitu kan, baru terjun juga gitu. Kira-kira kendala yang eksternal gitu. Sebetulnya kalau dari apa sih namanya, dari cangkupan umum, masalah rata-rata pebisnis itu, entrepreneur itu nggak jauh-jauh dari pemasaran dan modal. Banyak yang bilang, eh, aku nggak mau buka bisnis karena nggak ada modal gitu kan. Terus atau yang Oke. udah punya modal, udah punya bisnis, aku nggak tahu nih produk aku nih mau dipasarin kemana kayak itu. Rata-rata di dua itu masalahnya. Nah, kalau kita kita bahas dari awal dari modal, eh, sebetulnya bisnis itu jangan yang mikir yang tinggi-tinggi dulu kalau kita baru mau mulai. Kecuali kita ada modal banyak, kayak anak sultan gitu kan, langsung buka kafe di pinggir jalan, itu yang nggak masalah kan. Tinggal ajak teman-teman nongkrong gitu kan, udah laku seperti itu. Nah, tapi kalau kita yang benar-benar berbisnis itu karena banting setir, karena kita banting setir udah bingung nih mau cari tambahan uang kayak gimana lagi. Nah, modal itu jangan dipikirkan, berpikirlah apa yang ada. Jangan kayak saya nih, contohnya lagi-lagi saya, misalnya saya nih mau jualan pempek pertama kali. Untuk buat pempek itu apa sih? Harus punya kompor, harus punya panci, harus punya peralatan masak. Kalau saya berpikir tentang modal, harus beli nih, berarti harus beli kompor yang besar, harus beli panci yang besar untuk masak sekian, sekian, sekian. Bisnis saya nggak akan mulai-mulai. Tapi kalau kita sederhanakan pemikiran kita, oh pakai yang ada, kompor kan ada, panci kan ada, segala macam peralatan dapur kita ada. Ya udah, pakai aja dulu yang ada. Baru nanti kebutuhannya dari untung tadi yang sudah kita manajemen tadi keuangannya, dari situ kita baru mencicil perlahan-lahan apa yang kurang, baru kita beli, apa yang kurang nanti kalau ada untungnya lagi, baru kita beli. Toh pebisnis restoran-restoran yang besar juga ada yang dari nol dia nggak punya modal, jadi dia benar-benar bertahap. Memang ada juga yang langsung punya modal dan dia langsung besar seperti itu. Nah, ini kan kita membahasnya bagaimana dari nol, dari yang tidak punya modal. Berpikirnya sederhana dulu. Oke, berpikirlah sederhana ya. Kalau ada masalah yang rumit bisa diatasi bersama. Iya. Nah Mbak, kemarin kan ini kan karena memang resign juga dari pekerjaan dan juga memang ingin lebih apa ya, taat lah ke suami. Sebelum memulai bisnis itu kemarin minta izin dulu sama suami atau orang tua, terus tuh Ya apa gitu, diskusi pasti. dulu sama suami mau usaha apa gitu, apa memang dari pure ide sendiri mau pempek. Kalau mau buka bisnis pasti izin dulu sama suami, karena pasti sebagian waktu kita pasti akan eh, diambil kan buat buka usaha. Jadi izin dulu sama suami, saya mau buka usaha nih kecil-kecilan gini dulu. Soalnya kemarin belum punya anak tuh, mau buka usaha, jadi pengennya buat tambahan-tambahan kayak gitu kan. Awalnya sih kata suami ya udah terserah kata gitu, asal kamu bisa menghandle sendiri kayak gitu. Ya udah, jadi saya mulai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kenapa saya mencoba langsung buat pempek gitu kan, kenapa kepikirannya ke pempek gitu kan. Nah, di situ balik lagi ke kita. Kalau misalnya berdasarkan teori, buka bisnis itu harus dengan yang ini ya, dengan harus ada skill. Nah, padahal jangan seperti itu. Kalau kita mikirnya kita harus ada skill dulu nih buka bisnis. Misalnya harus expert dulu kita dalam satu hal baru kita bisa buka bisnis itu. Jangan, kalau kayak gitu nggak bakal mulai-mulai bisnisnya. Jadi apa yang kita bisa dulu. Nah, saya cuma bisanya buat pempek, ya udah saya buat jual pempek. Kalau kamu bisanya cuma masak, untuk suami ya udah jual apa yang kamu masak itu. Nggak perlu ribet, harus buat kue lah, harus baking lah, harus yang kue 8 jam mateng baru dijual, nggak perlu.
yang apa yang kamu bisa aja. Intinya apa yang bisa dijual dijual. Iya, Yang nggak bisa apa dijual yang bisa tidak. dijual. Apalagi sekarang kan, aku bingung nih mau buat apa-apa nggak bisa apa-apa, ya udah jadi reseller. Oke, oke. Dan reseller kan sudah banyak juga ya yang tanpa modal gitu kan. Iya, Yang memang reseller syariah ataupun dropship yang syariah gitu kan. iya. Atau jadi marketer ya gitu ya kan. Mm-mm. Gitu. Nah Mbak, kira-kira ya em, duka selama membangun bisnis pempek Q apa sih Mbak? Mungkin sukanya dulu deh. Sukanya dulu. Eh, Sukanya semangat, semangat ketika ada orderan kan, pasti semangat. Ada lagi nih yang order, ada lagi order. Kalau ditanya duka, itu tadi kadang kalau misalnya orderan lagi banyak, itu kadang kita tidurnya jam 2 malam, jam 3 malam baru tidur karena ngurusin orderan yang besok pagi harus dikirim. Kalau misalnya dari kompetitor, gimana Mbak menghadapinya? Kan pempek ini kan banyak nih ya, apalagi di kota Ya. Palembang. Kalau menghadapi kompetitor kayak mana? Apa tetap easy going atau kayak mana gitu menyikapi kompetitor yang ada? Apalagi kan kita baru terjun ya di usaha ini gitu kan. Kalau Mbak Nah, pribadi kalau gimana? kalau saya dari pribadi, kalau tips dari saya, jangan menganggap kompetitor itu kompetitor, tapi Oke, anggaplah mereka adalah teman. Teman yang oke, senasib dengan kita, yang membuka bisnis kita, bareng-bareng buka bisnis, dan kita menjual ke orang, kayak itu kan. Nah, nggak perlu ada orang tuh yang berprinsip pelanggan dia harus jadi pelanggan saya. Jangan seperti itu. Nggak boleh oke. serakah. Tahu penjual gorengan? Penjual Ya, gorengan yang di arah Wai Hitam itu, Wai Hitam apa yang ke arah Pak Jusana kan? Itu justru rame karena mereka banyak kan? Atau pempek yang ada di 26 ilir. Itu justru oh, sebelah-sebelahannya pempek semua, kan? Tapi mereka berdampingan selama ini. Kenapa? Justru orangnya melihat kalau mereka rame, orang lebih tertarik memilih. Oh, di sana aja. Kalau kita makan di situ banyak pilihannya. Bisa ke sebelahnya, bisa ke sebelahnya, bisa ke sebelahnya, kan? Justru itu daya tarik tersendiri. Kebanding kita buka toko sendiri. Sendiri itu nggak enak loh. Lebih baik rame-rame. Jadi jangan anggap kompetitor itu kompetitor kita. Justru itu teman kita yang harus saling support, yang harus saling menguatkan ketika misalnya mereka apa harus saling menguatkan seperti itu. Kalau mereka punya ide baru, kita harus dia ada ide baru, saya juga harus punya ide baru dong, kayak gitu. Jangan sampai jadi sikut-sikutan, jangan. Itu nggak sehat bisnisnya nanti. yang bersaing secara nggak sehat ya Mbak ya. Iya, toh kan rezeki kan nggak bakal ketuker. Iya. Nah Mbak, mungkin ini ya, dua dari pertanyaan terakhir. Tantangan terbesar ketika membangun sebuah bisnis itu apa sih Mbak menurut Mbak pribadi? Tantangan yang terbesar. Tantangan terbesar Baik. dari sebuah bisnis itu pertama niat kalau kata saya. Karena Hmm. kebanyakan orang itu niatnya udah nggak kokoh, udah rapuh duluan. Jadi dia mau buka bisnis, pikirannya udah bercabang duluan. Nanti bisnis saya nggak laku gimana? Nanti diketawain sama teman saya gimana? Dia ujung-ujungnya buka bisnis, kayaknya bangkrut deh, gini-gini kan? Terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting untuk dipikirkan. Tapi kalau niatnya udah lurus, oh saya mau buka bisnis nih, lupakan dulu semua pemikiran-pemikiran jelek, fokus pada pemikiran yang baik. Niat kita mau jualan itu buat apa? Misalnya saya nih, buat tambahan, buat misalnya buat jajan anak atau buat apa kan? Nah, fokus di situ dulu, jangan memikirkan yang lain-lain dulu. Nah, ketika sudah lulus di situ, akan enak sendiri kayak itu, jadi easy going aja kayak gitu, tiap hari jualan kayak gitu, kayak Mbak Septia kan tiap hari buat status gitu kan, udah nggak jadi beban kan. Nah, mungkin awal-awalnya malu nih nanti dikira lebay deh, dikit-dikit buat status, dikit-dikit jualan gitu kan, awalnya mungkin kayak gitu. Tapi kalau kita nggak mencoba,
kita nggak bakal tahu. Itu tuh sebetulnya simple kok kalau kalau kita udah dilakukan, kalau udah terbiasa kayak itu. Jadi niat, kemudian positive thinking, apa lagi Mbak? Iya, pertama niat, yang kedua positive thinking, dan yang ketiga itu konsisten. Konsisten ya. Konsisten Iya, dengan apa yang kita ini ya. konsisten dengan apa yang kita jual. Jangan dikit-dikit, misalnya saya jual produk A, tiba-tiba nggak laku, pindah ke produk B, tiba-tiba nggak laku jadi produk C. Jangan. Setiap kita buka bisnis itu pasti ada tantangan. Lewati dulu tantangannya. Setelah kita lewati tantangannya, nah baru kita melebar ke sayap. Jangan sampai produk A ke produk B ke produk C, itu nggak konsisten namanya. Jadi orang juga bingung menilai si A ini jualannya apa, kayaknya semua di dia ada deh, kayak gitu kan, bingung. Tapi kalau spesialis kayak saya misalnya, orang kenalnya, oh Mbak Putri itu spesialis pempek, kayak itu kan, orang nggak bakal nanya tentang baju daster ke saya, karena saya nggak bakal jual, kayak itu. Nah Mbak, mungkin ini ya, boleh nggak sih dikasih tips ataupun apa ya, buat teman-teman di sini, kan selama pandemi ada yang ada usaha yang memang naik daun, ada yang terjun bebas ya, merosot ya, terjun bebas ya, terjun payung. Itu kira-kira apa sih, gimana sih Mbak Putri menyikapi hal tersebut? Kira-kira sebagai seorang pelaku bisnis, boleh dong bagi tips atau sharingnya ke teman-teman di sini yang udah punya bisnis ataupun belum punya bisnis dan juga memang bisnisnya sedang apa ya, menurun lah gitu. Kalau saya sih, kalau saya pribadi, tipsnya justru semakin kita merosot itu harus semakin banyak mencari relasi. Jadi misalnya kayak pandemi ini nih kan banyak orang-orang yang gulung tikar, banyak orang-orang yang justru bisnisnya tutup. Nah, jangan sampai tutup dulu kalau menurut saya. Justru di sini saatnya kita melebarkan sayap, melebarkan tali silaturahmi. Nggak perlu ketemu, via medsos juga bisa. Karena kita nggak sendirian. Banyak orang yang tahu kondisi ini kan kondisi nasional. Banyak dinas-dinas yang juga peduli pada UMKM. Nah, dinas-dinas ini banyak kok yang membantu UMKM, banyak mengadakan bazar, banyak yang memberikan bantuan. Bahkan sekarang ada bantuan dari dinas koperasi itu 2,5 juta per bulan untuk industri-industri kecil yang terkena dampak COVID. Ada juga kemarin dari gubernur kita sendiri itu ngasih bantuan sebanyak 12 juta, ada masing-masing dibagiin ke industri-industri kecil. Terus BUMN juga kan mereka punya program CSR yang membantu industri kecil itu untuk tetap stabil, karena apa? Industri kecil ini adalah industri yang tetap kokoh walaupun krisis moneter berlangsung kan, karena modalnya dari kita sendiri, nggak tergantung dengan kurs dolar. Jadi kalau menurut saya sih itu tadi, saatnya kita pebisnis ini melebarkan sayap, buka pintu selebar-lebarnya untuk menjalin silaturahmi kayak itu. Jadi kan dengan menjalin silaturahmi, informasi selain pintu rezeki bakal terbuka, informasi-informasi yang nggak kita dapat juga dapat kayak itu. Oke, begitu ya Mbak. Mbak, kalau misalnya mau apa ya, ingin dapat dana hibah seperti itu, kira-kira langsung ke aplikasi apa, langsung ke sosial medianya pemerintah, dinsos setempat, BUMN setempat, atau memang datang langsung ke instansi-instansi tersebut? Biasanya informasi itu didapat biasanya kayak mana? Semuanya bisa dilakukan, tapi biasanya orang industri-industri itu langsung datang ke dinas terkait, kalian bawa produk biasanya mereka kan, jadi nunjukin ini loh produk saya, Bu, Pak, ini loh produk saya. Kalau udah mereka kenal kan,
nanti mereka akan mencari misalnya pelatihan yang relevan dengan produk kita. Misalnya produk kita tadi makanan. Nanti makanan ini tentang apa? Tentang higiennya makanan, tentang apa sih namanya, cara pembukuan, bagaimana makanan ini biar makanan ini jadi halal. Syarat-syaratnya nanti mereka kasih tahu. Oke. Berarti jadi kita lebih baik datang langsung ke sana ya Mbak ya? Iya, lebih baik menjemput bola. Bisa kalau lewat dari sosial media. Oke. Cuma Boleh dong takutnya kasih closing statement sebelum kita tutup nih, udah hampir 1 jam ya. Kita boleh kasih closing statement buat teman-teman di sini. closing statement-nya. Halo, Halo. Mbak Putri. Ya, udah bagus ya. Iya. Boleh dong dikasih closing statement buat teman-teman di sini sebelum kita tutup. Ini ya sebelum ditutup. Ini kan temanya memulai bisnis dari awal kan, jangan takut berbisnis. Jadi kuncinya itu yang pertama itu jangan takut. Jangan takut. Jadi kita itu jangan takut, kemudian selalu positive thinking. Mbak, suaranya putus-putus. Iya, masih putus-putus atau... Boleh Mbak diulangi lagi Mbak? Boleh diulangi lagi? Jadi untuk para teman-teman yang baru mau memulai bisnis itu, yang pertama itu jangan takut. Jangan takut untuk memulai bisnis, karena yang kedua itu niatnya harus difokuskan dulu. Niatnya harus mantap, harus kuat. Dan yang ketiga itu harus berkomitmen, benar-benar berkomitmen. Hilangkan pikiran positif, hilangkan pikiran negatif dan fokus pada pikiran positif. Oke. Yang pasti niat dan tetap konsisten dan tetap berpikir positif ya. Karena memang setiap orang tuh sudah ada porsi rezekinya masing-masing. Oke, baik teman-teman sahabat Sinergi Sriwijaya Peduli, alhamdulillah kita sudah di penghujung sesi ya, sudah hampir 1 jam bersama Mbak Putri. Terima kasih ya Mbak Putri waktunya, semoga usahanya sukses selalu dan berkah berlimpah ya. Oke. Oke, terima kasih waktunya ya Mbak ya. Selamat sore dan sampai jumpa. Bagi teman-teman SS, nantikan Kamis ini kita akan live lagi dengan salah satu pembicara yang kece juga. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.